Baik, hari ini saya akan memulai diskusi begitu terkait dengan dunia seputar alumni. Jadi nama acara ini adalah eh, Maximus. Jadi making action with alumnus. Jadi dalam acara ini adalah kami akan berbincang santai seputar dunia mahasiswa, seputar dunia kerja yang diselenggarakan oleh Action Team dari Accounting Department Setia Perbanas Surabaya. Nah, kegiatan acara ini adalah semoga dapat menginspirasi dari para mahasiswa saat ini. Jadi bagaimana mereka ketika mahasiswa itu dapat mempersiapkan dunia kerja atau mempersiapkan ketika mereka lulus. Nah, narasumber-narasumber yang akan kami sampaikan pada setiap kegiatan di Maximus ini adalah para alumni khususnya di Accounting Department, ya, jadi program studi sarjana akuntansi di Setia Perbanas Surabaya. Nah, untuk pada kesempatan awal, karena ini adalah sesi yang pertama sekali kegiatan awal kami, narasumbernya adalah Rahayu Putri Agustinan. Apa kabar Mbak Ayu? Apa kabar Ibu? Ibu baik? Baik, sehat selalu. Baik, untuk informasi, jadi nama lengkap adalah Rahayu Putri Agustina. Jadi beliau adalah alumni program sarjana akuntansi. Lulus tahun berapa, Ayu? Saya lulus tahun 2017, Ibu. Tahun 2017. Yang saya ingat adalah Ayu ini adalah wisudawan terbaik pada saat itu. Betul ya, Ayu ya? Iya. Nah, Ya, ya. alhamdulillah Ibu. Ya, jadi pada kesempatan hari ini Ayu akan sharing begitu ya terkait dengan senjata apa saja sih yang dibutuhkan bersaing di lapangan pekerjaan. Jadi ini mungkin tidak hanya pada saat setelah lulus ya, mungkin Ayu lebih banyak menceritakan bagaimana apa namanya yang perlu dipersiapkan ketika masih Betul. mahasiswa. Ya. Betul sekali. Oke, silakan Ayu bisa menyampaikan begitu kiat-kiatnya kepada adik-adik gitu. Ya, pertama saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu, ya biar Ya, lebih boleh akrab sama silakan. adik-adik yang lain Ya, ya. betul. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahayu Putri Agustina. Adik-adik bisa memanggil saya Ayu atau Rahayu. Saya lulus dari Perbanas tahun 2017. Saya merupakan beasiswa penuh dari STI Perbanas Surabaya. Adik-adik yang menerima beasiswa penuh pasti tahu kan ya, beasiswa penuh Perbanas Surabaya itu merupakan salah satu program unggulan dari Perbanas. Seperti yang dikatakan Bu Lucy, saya merupakan alumni terbaik di tahun 2017 dan saya pernah bekerja sebagai kepala operasional di salah satu perusahaan leasing yang cukup besar di Indonesia. Namun setelah itu saya resign dan memutuskan untuk mengejar beasiswa dan alhamdulillah saat ini saya merupakan awardee LPDP PK 158. Wah, selamat ya Mbak Ayu Perkenalnya ya. cukup itu aja dulu Oh, ya. ini dulu Terima antara kasih ketika Ibu. lulus sampai dengan mendapat pekerjaan, berapa lama Ayu? Saya mendapat pekerjaan sebelum saya wisuda Ibu dan Sebelum satu wisuda. Oke, iya sip, sebelum luar biasa wisuda. sekali. Ya, alhamdulillah memang Ya, rezeki Ibu dan saya tidak menyangka sih, tidak menyangka sekali karena meskipun saya fresh graduate, saya juga diterima di program manajemen trainee. Nanti saya akan menjelaskan ke adik-adik apa itu program manajemen trainee karena oke. tidak semua orang familiar dengan program itu ya. Saya 1 minggu setelah wisuda, saya langsung training di Jakarta Ibu dan diterimanya itu sekitar 2 minggu sebelum saya wisuda. Oke, ya, ya. Ya, 2 minggu sebelum diterimanya wisuda, 2 minggu. hebat, luar biasa Ya, dua sekali minggu ya. sebelum wisuda. Setelah Oke, itu saya training pra ICT. Setelah iya, itu 1 minggu setelah saya wisuda, saya langsung berangkat training pada saat itu. iya, Ya, sip, sip. Oh enggak, silakan bisa ya, sharing gitu ketika sehingga adik-adik itu bisa bisa punya pengalaman gitu. Jadi ternyata bisa juga loh sebelum lulus itu mendapat pekerjaan gitu ya. Silakan Ayu. oke. Ya, terima kasih. Tema yang akan saya bawakan kali ini adalah senjata apa yang harus kita persiapkan untuk bersaing di dunia pekerjaan.
satu hal yang perlu kita sadari, dan menurut saya ini tidak disadari oleh semua mahasiswa. Sebenarnya persaingan itu bukan dimulai pada saat kita sudah lulus. Persaingan itu dimulai pada saat kita masih berstatus mahasiswa. Oh, kok bisa seperti itu, Mbak Yu? Karena apa yang kita kerjakan selama kita menjadi mahasiswa, itulah yang kita gunakan pada saat kita mendaftar pekerjaan. Langkah pertama yang perlu kita lakukan saat kita menjadi mahasiswa adalah kita harus bisa menentukan apa tujuan kita sebenarnya di masa yang akan datang. Sehingga apa yang kita persiapkan selama kita menjadi mahasiswa itu terstruktur dan kita memiliki strategi yang mantap, seperti itu, Ibu. Kapan waktu menetapkan apa namanya, kan kalian harus punya rencana. Ketika semester 1 kah, atau semester berapa, atau dimulai kapan waktu itu, Ayu? Well, kalau untuk saya pribadi ya Bu ya, pengalaman saya pribadi pada saat saya semester 1 itu belum cukup waktunya, karena pada saat itu kita masih tahap pengenalan. Pengenalan dan pendalaman tentang akuntansi. Apa saja sih bidang-bidang yang perlu kita pahami tentang akuntansi. Semester 1, semester 2 itu masih tahap pengenalan. Semester 3, semester 4 itu kita sudah harus menjurus, kita sudah harus lebih paham tentang dunia pekerjaan dalam akuntansi. Nah, semester 5 dan 6 pada saat kita memilih konsentrasi tentang akuntansi, itu kita sudah harus memantapkan diri. Kita akan menjadi apa setelah lulus nanti, agar apa yang kita persiapkan itu bisa tepat sasaran pada saat kita lulus. Seperti itu, Ibu. Well, untuk menetapkan tujuan, adik-adik perlu tahu juga sebenarnya akuntansi itu ruang lingkupnya sangat luas, tidak hanya terbatas sebagai seorang akuntan saja atau pegawai akuntansi saja. Karena akuntansi itu menurut saya adalah salah satu program studi yang lapangan pekerjaannya itu sangat banyak sekali, Ibu, kalau saya bisa memberikan saran. Nah, yang pertama kan, tadi kan kita harus bisa menetapkan tujuan utama. Dan perlu adik-adik tahu bahwa persiapannya itu berbeda di setiap tujuan yang berbeda. Jika adik-adik ingin melanjutkan pendidikan ke S2, ingin MT, ingin menjadi pegawai BUMN, ingin menjadi PNS, entrepreneur, sama profesionalis, itu treatmentnya beda-beda di setiap pilihan kita. Semisal, ini saya berdasarkan pengalaman saya sendiri, karena pada saat saya lulus dari Perbana, saya juga mencoba mendaftar di BUMN, juga Ibu pada saat itu, cuma tidak saya ambil karena saya ingin belajar tentang MT, Management Training, seperti itu. Well, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, hal-hal yang perlu kita fokuskan pada saat kita menetapkan tujuan. Dan satu pesan saya adik-adik, kita jangan mengaca kepada orang. Misal, oh Mbak Ayu pertama MT, berarti aku coba MT juga deh. Jangan seperti itu, Ibu. Karena setiap orang memiliki keinginannya masing-masing, memiliki kemampuannya masing-masing, dan memiliki kesenangannya masing-masing. Jika kita memaksakan diri kita untuk sama seperti orang yang kita kagumi misalnya, itu malah akan akan membuat kita tidak leluasa, tidak maksimal pada saat kita berusaha. Ini beberapa saran dari saya. Semisal pada saat nanti adik-adik memilih untuk melanjutkan beasiswa S2 dan MT, hal-hal yang perlu adik persiapkan adalah yang pertama, harus mengikuti kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu tidak harus dari kampus, bisa dari luar kampus. Contohnya sebagai volunteer atau pengajar sukarela di suatu organisasi sosial. Namun menurut saya Perbana sudah menyiapkan organisasi sosial yang melakukan pendidikan gratis terhadap anak-anak di sekitar kampus, itu bisa diikuti. Yang kedua, mengikuti organisasi kampus. Itu wajib sekali. Itu sangat bermanfaat sekali. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa juga nggak mau gitu ikut organisasi mahasiswa, nanti takut IP-nya turun dan lain sebagainya, itu gimana? Ayo, gimana? Itu salah besar, Ibu. Pemikirannya seperti itu tuh salah besar. Karena pada saat kita hanya memiliki nilai bagus, itu hanya menjamin kalian lulus di administrasi. Sedangkan pada saat kita wawancara,
itu yang menentukan adalah bagaimana cara kita berkomunikasi, dan kemampuan berkomunikasi itu bisa kita dapatkan melalui organisasi. Jadi bukan hanya sertifikat organisasi saja yang kita dapatkan, tapi kita juga memiliki kemampuan soft skill lainnya, seperti kemampuan berinteraksi, kemampuan sosialisasi, kemampuan komunikasi, itu yang tidak bisa kita beli adik-adik. Jadi saya sarankan selama menjadi mahasiswa, ikutlah dalam kegiatan organisasi, organisasi apapun itu. Itu sangat penting sekali. Ini jujur. Yang ketiga, menjadi founder. Jika adik-adik memiliki keinginan, ya cobalah menjadi founder. Founder itu tidak melulu soal organisasi yang besar. Bisa membuat founder untuk organisasi yang kecil. Semisal organisasi cinta lingkungan atau organisasi belajar sukarela seperti itu. Tapi jadilah founder. Pada saat adik-adik menjadi founder, itu bisa sangat bermanfaat pada saat kita melamar beasiswa. Itu nilai yang sangat plus, founder. Lalu yang ketiga, pastinya memiliki prestasi. Baik, prestasi ini tidak melulu soal akademik, bisa non-akademik juga, akademik dan non-akademik. Lalu selanjutnya adalah IPK. Tidak munafik Ibu, IPK itu juga penting. Karena bagaimana kita bisa lulus administrasi jika kita tidak memiliki nilai yang baik. Itu adalah salah satu senjata kita, IPK. Selanjutnya adalah mengikuti seminar nasional atau internasional. Selanjutnya adalah memiliki pengalaman pekerjaan. Itu bisa sebagai asdos maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Karena jujur pada saat saya S1 dulu, saya melakukan semua ini kecuali founder. Dan saya menyesal sekarang kenapa dulu saya tidak berusaha menjadi founder. Jika saya bisa menjadi founder, itu bisa menambah nilai saya, baik saya akan mendaftar beasiswa maupun mendaftar manajemen training. Next, ya Bu ya. Yang kedua, jika tujuan adik-adik ingin bekerja di BUMN atau PNS, treatmentnya beda lagi. Karena bagaimana kok bisa beda lagi? Karena BUMN dan PNS itu memiliki syarat-syarat khusus pada saat pendaftaran. Mereka memiliki syarat khusus, memiliki cara rekrutmen khusus, dan memiliki soal-soal khusus. Itu treatmentnya beda lagi pada saat kita ingin menjadi pegawai PNS atau BUMN maupun mengejar beasiswa. Saya sempat tes PNS juga dan sempat tes BUMN juga, jadi saya akan sharing hal apa saja yang perlu kita persiapkan. Ya, pastinya perbanyak latihan soal-soal psikotes, karena jika dia adalah badan usaha milik negara dan PNS, soalnya biasanya itu dibuat oleh lembaga-lembaga yang sama, dengan soal-soal yang mirip dan tingkat kesulitan yang sama. Jadi perbanyak latihan soal psikotes. Dan pastinya tetap mengikuti organisasi, memiliki prestasi, dan IPK. Karena bagaimanapun juga, tiga hal ini, organisasi, prestasi, IPK, adalah senjata utama kita lulus administrasi. Itu yang tidak boleh dilupakan. Berarti senjata lulus administrasi 3, gitu ya? Jadi IPK, itu IPK, prestasi, organisasi. Dan jika memiliki pengalaman pekerjaan, itu lebih baik lagi. Lalu, jika tujuan adik-adik ingin menjadi entrepreneur, beda lagi hal yang perlu dipersiapkan. Jika menjadi entrepreneur, itu lebih kepada networking, belajar komunikasi yang efektif, belajar marketing, dan fleksibel terhadap perubahan, serta berani mengambil resiko. Well, saya bukan entrepreneur, Ibu, tapi saya memiliki pengalaman pada saat kemarin saya menjadi kepala operasional. Karena saya harus menjadi seseorang yang mewakili cabang saya bertemu dengan pihak eksternal. Bagaimana suatu bisnis berjalan, saya belajar dari situ. Bagaimana suatu bisnis berjalan, bagaimana kerjasama bisa berjalan, itu kuncinya ada di komunikasi. Dan entrepreneur sangat butuh kemampuan untuk berkomunikasi. Dan kembali lagi, kemampuan berkomunikasi itu bisa kita dapat dalam organisasi. Betul. Betul. Dan yang kelima, jika tujuan adik-adik ingin menjadi seorang profesional akuntan, jelas treatmentnya beda lagi. Adik-adik perlu yang namanya sertifikasi. Namun untuk hal ini saya tidak bisa membantu menjelaskan panjang lebar karena saya belum memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Next.
Mungkin Bu, saya boleh menjelaskan kepada adik-adik perbedaan antara MT dan staff pada saat mereka mendaftar, karena menurut saya belum banyak tahu apa itu MT atau ODP. Boleh Ibu? Ya, boleh, silakan, silakan. Ya, Ya, biar apa jadi mahasiswa juga paham juga gitu. ya, Ya. betul, betul sekali Ibu. Well, tidak banyak orang tahu apa itu MT atau ODP. MT dan ODP itu sama. MT itu adalah manajemen trainee, ODP itu adalah Official Development Program. Biasanya beberapa perusahaan memakai istilah ODP, beberapa perusahaan memakai istilah MT, tapi mereka sama. Apa itu MT atau ODP? Itu adalah manajemen trainee atau future leader, adalah orang-orang yang disiapkan oleh perusahaan untuk menjadi pemimpin di masa depan dengan melakukan beberapa training. Dan pastinya untuk MT atau ODP itu memiliki kriteria yang lebih baik daripada staff. Bisa dilihat dari persyaratan administrasi mereka. Yang kedua, bisa dilihat dari hasil psikotes mereka. Karena MT ini dituntut untuk menjadi lebih baik, dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih baik, makanya mereka itu benar-benar menyaring MT dan ODP ini, Ibu. Karena saya berbagi pengalaman saya yang kemarin ya, Bu, ya. Jadi pada saat saya tes MT, itu tesnya jauh lebih banyak daripada tes staff. Kalau untuk tes staff itu yang pertama tes administrasi, yang kedua adalah tes psikotes, yang ketiga adalah wawancara HRD, yang keempat adalah wawancara user, yang kelima adalah tes kesehatan. Cukup hanya 5 poin ini saja. Normally bisa berbeda di setiap perusahaan. Namun untuk MT sendiri ada beberapa tambahan, Ibu. Yang pertama sama, itu tes administrasi. Yang kedua tes psikotes. Yang ketiga tes HRD, yang keempat wawancara HRD, yang keempat wawancara user, yang kelima wawancara manajemen puncak, yang keenam baru tes kesehatan. Jadi ada 6 tes yang harus dijalankan. Nah, untuk tes psikotes sendiri tingkat kesulitannya itu berbeda dengan untuk tes untuk staff. Ya, itu beda. Dan untuk MT sendiri, manajemen trainee sendiri, itu bisa dari 2 sumber, Ibu. Bisa dari eksternal, bisa dari internal. Internal itu adalah staf yang akan naik jabatan. Jadi mereka dari manajemen level bawah, mereka ingin naik jabatan, jadi menuju ke manajemen level tengah, menjadi SPV. Itu biasanya dari internal. Sedangkan dari eksternal, itu biasanya dari fresh graduate, atau orang-orang yang belum pernah bekerja di perusahaan itu, berhasil mengikuti seleksi MT, dan mereka bisa mengikuti trainingnya selama beberapa bulan. Dan meskipun kita keterima MT, bukan berarti kita langsung bisa menjadi future leader. Belum tentu kita bisa langsung menjadi kepala, Ibu. Karena pada saat kita training, kita diuji, dites, dan ada sistem gugur. Jadi perjuangan belum selesai sampai di situ. Betul, Ibu. Jadi ini kalau saya share pengalaman saya kemarin, yang pertama saya menjalankan pra-ICT. Pra-ICT itu selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu saya belajar di cabang tempat saya direkrut. Belajar tentang bagaimana proses kerja di cabang itu berjalan dan istilah-istilah yang dipakai di perusahaan tersebut. Nah, setelah menjalani tes selama 2 minggu, itu saya mengikuti ICT, in-class training. Itu di kantor pusat, Ibu, tempatnya. Nah, itu saya menjalaninya itu selama 1,5 bulan. Untuk 2 minggu itu tentang general, jadi saya diajari soft skill, dan jujur soft skill yang saya terima itu mirip dengan soft skill yang diajari di Perbanas. Jadi kalian tidak salah memilih kampus, adik-adik sekalian. Karena Perbanas itu sudah sangat memfasilitasi sekali pada saat kita menjadi mahasiswa. Jadi sangat rugi jika kita tidak bisa memanfaatkan itu semua, Ibu. Jadi 2 minggu saya belajar soft skill, dan saya merasa enteng di situ karena saya sudah diajarin sebagian besar ilmunya di Perbanas. Lalu setelah 2 minggu itu saya baru menjalani kelas khusus. Kebetulan pada saat itu saya terima di jalur MT operasional, manajemen trainee untuk kepala operasional. Kepala operasional itu adalah kepala kasir, kepala frontliner, dan kepala back office. Jadi saya mengikuti MT itu, dan jujur untuk MT operasional itu lebih susah daripada MT yang lain untuk di perusahaan saya, karena kita harus belajar banyak sekali hal,
mulai dari operasional itu sendiri, mulai dari kasir, mulai dari accounting, jadi segala hal kita pelajarin. Ilmu manajemen ada, ilmu accounting ada, ilmu audit ada, semuanya harus kita pelajarin, Ibu, untuk MT operasional. Well, saya agak kesusahan pada saat itu karena jujur tesnya hampir setiap hari, Ibu, saya jalanin MT itu. Tesnya hampir setiap hari saya jalanin, setiap hari ada materi baru, setiap hari ada tes baru, dan alhamdulillah saya lulus pada saat itu. Jadi ada ujian akhir pada saat MT ICT itu. Ujian akhirnya kita sama seperti sidang skripsi. Jadi kita masuk ke ruang kelas, kita sendirian, lalu ada pengujinya beberapa orang di depan. Seperti itu. Wah, itu berapa orang? Ya, pengujinya 2 orang. Oh, 2 orang. Tergantung, ada 2 orang, ada 3 orang. Pada saat itu saya 2 orang, dan saya sendirian di kelas itu karena peserta yang lain disuruh menunggu di luar. Deg-degan sekali. Deg-degan sekali. Dan satu hal yang saya sadari pada saat itu, Ibu, pada saat itu yang diterima MT eksternal hanya saya satu-satunya yang dari swasta. Sedangkan beberapa anak eksternal yang lain itu berasal dari universitas negeri yang sangat besar di Indonesia. Saya cukup bangga di situ karena saya bisa bersaing dengan mereka, dan pernah ada satu mata kuliah yang cukup sulit, dan saya menjadi satu-satunya anak eksternal yang tidak mengulang untuk mata kuliah itu. Saya juga sering dibilang sama kakak-kakak yang internal itu, Ayu ini eksternal tapi rasa internal seperti itu. Tapi di balik itu semua saya belajar di kantor pusat itu, karena di situ saya tidak hanya membawa nama saya sendiri tapi membawa nama Perbanas. Jika saya berhasil membawa nama Perbanas dengan baik, otomatis adik-adik saya akan dilirik oleh perusahaan tersebut. Betul. Seperti itu, Ibu. Lalu setelah MT saya lulus, saya belum selesai, Ibu, ujiannya, masih mengikuti ujian yang lain, namanya itu OJT, on job training. Jadi kita diuji secara praktikal. Kalau ICT itu secara teoritik, kalau yang OJT itu secara praktikal. Saya diuji selama 3,5 bulan bertempat di Solo. Alhamdulillah saya bisa menjalaninya dengan baik, dan benar-benar beda, Ibu. Untuk teori dan praktik itu benar-benar beda. Secara praktik itu kita bukan hanya harus menguasai sistem baru yang belum pernah kita sentuh sebelumnya, kita juga harus mengetahui tata cara pekerjaannya, kita juga harus bisa mengambil keputusan, karena kepala operasional itu memang tempatnya kita mengambil keputusan. Jika keputusan yang kita ambil salah, bisa mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Seperti itu. Dan ini lalu setelah saya lulus MT, saya penempatan pertama di cabang Ponorogo, Ibu. Dan alhamdulillah saya langsung menjadi kepala operasional, bukan SPV. Karena ada beberapa orang yang ada sebagian anak yang pada saat dia lulus MT, dia jadi SPV atau wakil kepala operasional. Kami menyebutnya BOSS, Branch Operational and Service Supervisory. Ada juga yang langsung menjadi BOSH atau kepala operasional, atau kami menyebutnya Branch Operational and Service Head. Alhamdulillah saya langsung dipercaya menjadi BOSH di situ. Dan satu hal lagi, Ibu, yang membuat saya bangga pada saat itu. Jadi ada salah satu anak Perbanas yang mengikuti jejak saya, mengikuti MT operasional di perusahaan saya. Jadi pada saat dia sudah ke tahap wawancara puncak, manajer puncak, dia bilang ke saya, Mbak Ayu, aku kok wawancaranya cuma 5 menit ya? Loh, kok begitu? Dia menjelaskan seperti ini. Manajernya bilang begini, Mbak Ayu, ya, saya sudah tahu kamu dari Rahayu, sudah cukup. Nah, jadi, Ayu kenal adik kelasnya, atau ya cukup karena sudah mengenal Ayu, jadi menganggap bahwa ya sudah yang lainnya sama seperti kualitasnya, karena atau gimana? Ya, kebetulan adik kelas yang saya rekomendasiin pada saat itu pernah satu tim lomba dengan saya, lomba debat. Pernah lomba debat pada saat itu. Saya merekomendasikan dia kepada HRD, tapi dia tetap mengikuti setiap tes seperti orang lain, seperti peserta yang lain, tidak ada pengkhususan. Jadi
dari tes pertama, dari tes administrasi hingga ke tes user, wawancara user, dia menjalani normally sama seperti yang lain. Tapi pada saat manajer puncak, itu manajer puncaknya mengatakan demikian karena saya cukup dekat dengan manajer puncaknya. Dekat dalam artian saya pernah mendapatkan tugas untuk membuka cabang, Ibu, pada saat itu. Oke, Pernah dapat tanggung jawab untuk membuka cabang. Jadi dari cabang itu belum apa-apa hingga cabang itu diresmikan, hingga cabang itu jalan, itu semua saya yang bertanggung jawab, Ibu. Mulai dari pengadaan, perizinan, pajak, dan semua hal itu alhamdulillah saya menangani. Dan pada saat itu memang saya langsung komunikasinya langsung kepada manajer puncak itu. Jadi mungkin pada saat itu manajer puncaknya itu menilai, oh anak ini mungkin lumayan keren ya. Jadi mungkin orang yang dia rekomendasikan bisa samalah standarnya. Oke. Nah, next ya Bu ya. Dan ya kebetulan berhubung saat itu saya berstatus sebagai kepala operasional, saya juga pernah mewawancarai beberapa calon staf. Dan hal yang saya lihat pada saat itu adalah pertama kali yang saya lihat itu adalah CV. Nah, sekarang kita berbicara masalah CV ya Bu ya. Kan tadi kan senjata apa saja yang harus kita persiapkan ya. Selain persiapan kita selama menjadi mahasiswa. Persiapan yang tadi yang pertama selama kita menjadi mahasiswa apa saja yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah pada saat kita proses rekrutmennya, Ibu. Yang pertama dimulai dari CV. CV itu merupakan senjata juga loh. Kenapa? Karena CV itu adalah screening awal HRD. Kalian tidak akan bisa maju ke step selanjutnya jika CV-nya saja gagal. Nah, seperti itu. CV itu menurut saya adalah wajah pelamar. Karena kualitas menurut saya seperti itu istilah Ibu. Karena kualitas pelamar, pengalaman pelamar, everything tentang pelamar itu tertera dalam CV. Jadi bagaimana kita bisa menjual diri kita jika CV kita tidak menarik. Ini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dari CV kita. Yang pertama, tampilan CV harus menarik dan unik. Yang kedua, CV-nya singkat namun jelas dan lengkap karena HRD itu menerima banyak sekali CV, ratusan CV, tumpukan CV, dan kalau CV-nya terlalu berbelit-belit, malah tujuan utamanya tidak tersampaikan karena terlalu banyak kata-kata di situ. Jadi tidak baik menggunakan banyak kata-kata. Karena banyak harus eye-catching gitu ya? Iya, betul sekali. Eye-catching, tapi juga jelas dan lengkap informasinya. Lalu, menonjolkan kemampuan sesuai kriteria yang akan dilamar. Ini juga penting, namun sering dilupakan, Ibu. Misal kita mendaftar sebagai accounting, namun kemampuan yang kita taruh di CV kita adalah kemampuan tentang marketing. Itu tidak sinkron, tidak sinkron. Jadi, menonjolkan kemampuan sesuai kriteria yang akan dilamar. Selanjutnya adalah memberikan informasi tentang prestasi akademik dan non-akademik, lalu tentang pengalaman kerja yang relevan, lalu tentang organisasi kampus maupun organisasi sosial yang diikuti. Karena ya, seperti yang saya katakan tadi, itu merupakan hal yang cukup penting untuk screening awal HRD. Lalu ada hal lain yang perlu disampaikan juga. Biasanya kan banyak sekali saya melihat CV Ibu, adik-adik itu banyak yang menerangkan kemampuan Microsoft Word, Microsoft Excel. Nah, saya tuh dalam hati tuh begini, anak SMA juga bisa PowerPoint, Microsoft Word, Excel itu juga bisa. Saya sebagai usermu loh, saya yang akan pakai kamu. Saya tidak mencari orang yang bisa menggunakan Word dan lain-lain. Saya tidak akan mencari sarjana yang bisa menggunakan Word. Karena anak SMA pun bisa. Kamu harus punya kemampuan lain lebih dari itu. Nah, Perbanas kan memfasilitasi adanya TOEFL dan sertifikasi dan juga seminar-seminar. Masukkan itu semua. Jujur, itu masukkan itu semua. Itu nilainya lebih daripada sekadar adik-adik mencantumkan Excel, PowerPoint. Karena hello, anak SMA juga bisa. Anak SMP juga bisa. Gitu loh. Jadi, bagaimana kamu akan dilirik kalau kemampuan yang kamu tulis di situ hanya Microsoft Word? Orang sudah bisa
Jadi kayak skor TOEFL, bagus lagi kalau punya skor IELTS dan sertifikasi-sertifikasi yang adik-adik miliki, dan juga itu Ibu, seminar-seminar nasional maupun internasional. Itu juga sangat bermanfaat. Nah, selesai nih, kita sudah berbicara masalah CV. CV-nya sudah bagus, sudah lengkap, sudah menarik. Kalian sudah lolos screening awal. Nah, selanjutnya, untuk wawancara dan selanjutnya, itu tergantung dari bagaimana kemampuan kita. Saya izin menjelaskan Ibu perbedaan wawancara HRD, wawancara user, dan wawancara manajer puncak, apa saja yang dipertanyakan dan apa yang harus kita persiapkan di setiap wawancaranya. Karena untuk wawancara HRD, user, dan manajer puncak, untuk manajemen trainee sendiri itu tidak dilakukan dalam 1 hari. Itu perlu jarak yang lumayan lama, Ibu. Contohnya pada saat saya kemarin, wawancara HRD ke wawancara user itu jaraknya sekitar 1 bulan. Jadi memang benar-benar proses seleksinya itu sepertinya sangat ketat dan sangat banyak orang. Jadi mengantri saat itu. Well, kalau untuk wawancara HRD, itu yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama pasti tentang pengenalan diri sendiri, tentang identitas diri, tentang prestasi dan pengalaman kerja. Pokoknya everything all about you and your personalities. Tentang itu. Menurut saya, ini merupakan kesempatan kita untuk menjual diri kita secara elegan. Kesempatan wawancara HRD ini merupakan kesempatan pertama bagi kita untuk lolos, karena HRD kan biasanya melihat bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita body language kita, bagaimana cara kita tetap tenang. Nah, jika kita sudah bisa menguasai diri kita, insya Allah HRD ini bakal lulus. Oh ya, selanjutnya nih ya, tentang motivasi biasanya yang ditanyakan HRD ya, tentang motivasi, pengetahuan tentang perusahaan, ketahanan terhadap tekanan, kecocokan dengan pekerjaan, ekspektasi terhadap perusahaan, dan orientasi kita ke depan. Itu biasanya yang ditanyakan pada saat wawancara HRD. Apa Mbak Ayu maksudnya orientasi ke depan? Nah, maksudnya orientasi ke depan itu adalah tentang rencana kamu di perusahaan tersebut. Misal, apa rencana kamu 2-3 tahun ke depan? Oh, 2-3 tahun ke depan saya ingin menjadi PNS, Pak. Kira-kira bakal diterima nggak? Ya enggak lah. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi hanya batu loncatan dong di perusahaan gitu ya. Iya, betul. Jangan sampai kita seperti itu ya adik-adik ya. Misal nih dapat pertanyaan, rencanamu 2-3 tahun ke depan apa? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jika saya diterima di perusahaan ini, rencana yang ingin saya lakukan 2-3 tahun mendatang adalah saya ingin naik jabatan Bapak, naik posisi ke manajemen yang lebih tinggi. Misal manajer area. Nah, seperti itu. Jadi tetap fokus pada perusahaan itu. Jangan memberikan cita-cita di luar perusahaan itu, karena perusahaan itu merekrutmu untuk mempekerjakanmu untuk long term, bukan short term. Jadi bagaimana mereka bisa menerima kalian jika kalian hanya berencana 1 tahun atau 2 tahun saja di perusahaan tersebut. Nah, lalu yang kedua tentang wawancara user. Kalau wawancara user ini tetap yang pertama itu pasti ditanyakan tentang identitas diri, prestasi, pengalaman kerja. Namun untuk wawancara user sendiri itu terfokus pada pengetahuan tentang job desk yang akan dilamar. Berarti sebelum melamar sudah mencari-cari informasi mengenai apa saja yang dikerjakan gitu ya, sehingga sepertinya anak ini berminat sama pekerjaan ini karena sudah mencari informasi lebih awal. Oke. Betul sekali Ibu, karena user ini kan istilahnya orang yang akan memakai kita. Kita ada di bawah naungannya. Kita nanti bekerjanya di bagian apa sih? Nah, kita pelajari bagian itu. Karena nanti itu yang akan ditanyakan oleh user tentang kemampuan kerja kita, tentang bagaimana cara kita mencari jalan keluar dan mengambil keputusan. Biasanya untuk wawancara user ini, user akan memberikan beberapa studi kasus yang perlu kita berikan solusinya. Dari solusi itu, user akan menilai kira-kira kita layak tidak untuk posisi tersebut. Nah, selanjutnya tentang wawancara manajer puncak. Untuk manajer puncak sendiri, itu terfokus kepada bagaimana cara kita mengambil keputusan di saat kondisi mendesak, tentang menghadapi tekanan, tentang leadership, dan tentang melihat ketenangan kita dan penguasaan diri kita pada saat kita wawancara.
Mengapa saya bilang demikian? Karena manajer puncak kan di otak kita kan, wah bapak-bapak berdasi, bapak-bapak tingkat-tingkat atas seperti itu ya, Ya. kita sudah deg-degan duluan tuh, sudah deg-degan duluan. Nah, gimana kita bisa enjoy, kita bisa percaya diri kalau kita tidak bisa menjaga emosi kita. Jadi penting sekali untuk manajer puncak ini, kita menjaga percaya diri kita, tetap percaya bahwa kita mampu untuk posisi itu. Yakinkan manajer puncak bahwa kita bisa, kita mampu. Kita bisa menjadi seorang leader, kita bisa mengambil keputusan yang tidak akan merugikan perusahaan. Intinya seperti itu, mengambil keputusan yang tidak merugikan perusahaan. Well, ini untuk senjata yang terakhir, Ibu. Senjata yang terakhir. Ya, senjata yang terakhir adalah tips and trick psikotes. Oke, psikotes. Ya, psikotes itu biasanya di awal atau di akhir atau sebelum wawancara? Atau itu depend on the corporate sih, Bu. Beda-beda. Kalau saya kemarin sih, saya itu setelah administrasi. Jadi sebelum wawancara ya, sebelum wawancara. Iya, betul. Tapi ada juga yang setelah wawancara HRD baru psikotes. Ada juga ya, jadi tergantung kondisi seperti itu, dan setiap perusahaan itu punya perbedaan tata cara rekrutmen. Nah, kalau kunci dari psikotes sendiri sih ada 3 kuncinya. Yang pertama latihan, yang kedua latihan, yang ketiga latihan. Jadi perbanyak latihan, ya. Perbanyak latihan. Jadi kenapa kok kuncinya itu latihan? Karena dengan kita latihan itu bukan hanya melatih kemampuan menjawab soal, tapi juga melatih ketahanan dan kekuatan tubuh dalam mengerjakan soal, dan juga melatih manajemen waktu. Karena Ibu, terkadang seseorang gagal psikotes bukan karena mereka tidak bisa menjawab, tapi karena mereka lelah dan kehabisan waktu. Ya. Gitu, Ibu. Karena psikotes kan soalnya banyak sekali. Iya, betul. Iya, psikotes itu soalnya banyak sekali. Banyak anak-anak yang menyerah karena mereka lelah. Iya. Karena mereka tidak terbiasa atau karena artinya mereka soal-soal psikotes itu kan juga sekarang ya tidak bukan sesuatu yang umum gitu ya, kita bisa mencari atau bisa ada buku-bukunya, sehingga kalau kita coba latihan biasanya kecepatan itu juga mempengaruhi ya kalau kita sering ya, betul. Ya, betul Ibu. Untuk buku psikotes sendiri itu sekarang sudah banyak dijual di toko buku. Kita bisa latihan sendiri dengan menyalakan timer. Itu benar-benar bisa bermanfaat bagi kita. Oke. Nah, senjatanya itu aja Ibu dari saya. Sip. Ini semoga nanti rekan-rekan mahasiswa itu bisa bisa belajar ya dari pengalaman Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu ini sudah pernah bekerja, kemudian memutuskan dan sudah memperoleh beasiswa. Jadi hidup studinya itu dengan beasiswa semua ya. Wah, hebat, luar biasa. Alhamdulillah. Beasiswa penuh, kemudian akan lanjut ke S2 itu dengan beasiswa LPDP. Nah, nanti suatu saat nanti akan bisa sharing juga nanti khusus untuk penerima beasiswa LPDP. Untuk khusus untuk di prodi akuntansi gitu. Nah, sebelum tadi saya mungkin di terakhir gitu ada pesan-pesan khusus gitu untuk adik-adik gitu, apalagi sekarang masa pandemi ini. Ayo, jadi kan mereka waduh ini jelas banyak yang banyak yang di PHK ini, padahal saya mau lulus, saya mau cari kerja ini. Nah, gimana Ayu untuk para adik-adik ini supaya masih tetap semangat bahwa kalau mereka punya kualitas yang baik gitu, jangan khawatir akan kehilangan pekerjaan itu. Gimana Ayu? Mungkin ada pesan untuk adik-adik. Ya, well, adik-adik, dengan adanya pandemi bukan berarti kreativitas kita bisa berhenti. Dengan tidak bertemu dengan orang lain bukan berarti kita tidak bisa produktif. Sambil menunggu pandemi ini berakhir, isilah hari-hari kalian tetap produktif. Kalian bisa melakukan atau mencari hobi-hobi baru
atau keterampilan-keterampilan baru, karena pada saat ini sudah bukan zamannya lagi kita hanya bisa satu kemampuan saja, tapi kita sudah harus bisa memiliki beberapa keterampilan. Itu bisa bermanfaat bagi kita untuk hal-hal seperti sekarang ini. Kalian juga jangan khawatir karena meskipun banyak di PHK, perusahaan itu pasti mempertahankan karyawan yang menurut mereka bisa memberikan keuntungan bagi mereka di masa yang akan datang. Jadi selama kita bisa menjadi berlian, kita akan tetap punya value bagi perusahaan, itu akan tetap dipertahankan. Ya, selama kita memiliki value, kita akan tetap dipertahankan oleh perusahaan. Dan jangan buang-buang waktu kita hanya karena ada pandemi. Jadi kita hanya stay at home, doing nothing, itu jangan sampai seperti itu. Temukan kegiatan, temukan hobi baru, temukan keterampilan baru, dan tekuni itu. Jadi pada saat pandemi berakhir, kalian tidak hanya membuang-buang waktu, tapi kalian memiliki keterampilan lain yang bisa kalian manfaatkan di sela-sela waktu kalian sebagai karyawan. Oke, terima kasih Mbak Ayu atas waktunya. Motivasi dan sharingnya sangat luar biasa. Semoga nanti adik-adik seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi di Setia Perbanas itu bisa bisa dapat ilmunya gitu ya. Jadi nanti mereka tidak perlu lagi ragu gitu ya. Jadi lulusan Perbanas ada kok yang jadi sukses gitu ya. Jadi mereka tidak perlu ragu lagi gitu. Baik Mbak Ayu, terima kasih atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga sukses selalu, kemudian studi S2-nya lancar gitu ya untuk LPDP-nya dan bisa sharing lagi dengan topik-topik yang lain nanti agar adik-adik di Setia Perbanas Prodi Akuntansi itu lebih terpacu semangatnya untuk berprestasi gitu ya. Dengan senang hati Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya Bu Lucy. Iya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, amin. Terima kasih.